Ini adalah kisah seorang wanita yang menjadi hantu air. Di kaki bukit yang hijau dan subur, tersembunyi sebuah desa kecil di Sumatera yang terletak di tepi sungai besar. Sungai ini adalah denyut nadi kehidupan penduduk desa. Airnya yang jernih mengalir tenang, membawa ikan-ikan segar dan menjadi sumber irigasi bagi sawah-sawah yang membentang luas. Anak-anak sering terlihat bermain di tepiannya, melompat dari batu ke batu, tertawa riang, sementara para ibu mencuci pakaian sambil berbagi cerita. Di antara penduduk desa, ada seorang wanita muda bernama Sari. Sari bukan hanya dikenal karena wajahnya yang cantik dengan kulit sehalus porselen, mata bulat bercahaya, dan rambut hitam panjang yang selalu diikat dengan bunga melati. Lebih dari itu, ia dikenal karena hatinya yang lembut dan kebaikannya yang tak terhingga. Ia selalu membantu siapa saja yang membutuhkan, tanpa pandang bulu. Jika ada tetangga yang sakit, Sari adalah orang pertama yang datang membawa ramuan obat dari tanaman yang ia rawat di kebunnya. Jika ada anak yang lapar, ia akan berbagi makanan meski keluarganya sendiri hidup sederhana. Rumah Sari berdiri di tepi sungai, sebuah pondok kayu sederhana yang dipenuhi tanaman berbunga di sekelilingnya. Setiap pagi, ia akan bangun lebih awal dari penduduk lainnya. Ia berjalan ke sungai dengan membawa ember kayu di kedua tangannya, mengambil air yang segar untuk keperluan sehari-hari. Ia melangkah hati-hati di atas bebatuan licin sambil bersenandung pelan, lagu-lagu lama yang ia pelajari dari ibunya. Penduduk desa seringkali memperhatikan Sari dari kejauhan. Mereka takjub melihat betapa harmonisnya ia dengan alam. Burung-burung tampak tidak takut mendekatinya. Bahkan ikan-ikan kecil sering berenang ke permukaan ketika ia mencelupkan tangannya ke air. Orang-orang mulai percaya bahwa Sari memiliki semacam berkah dari alam, bahwa ia adalah anak sungai, yang diberkahi oleh roh penjaga air. Namun, Sari tak pernah memikirkan hal itu. Baginya, hidup di desa kecil ini, dekat dengan sungai yang memberinya kedamaian, adalah anugerah terbesar. Ia mencintai tanah ini, airnya, dan semua kehidupan yang tumbuh di sekitarnya. Tapi tak seorang pun tahu bahwa di balik ketenangan ini, takdir besar sedang menantinya. Sebuah peristiwa yang akan mengubah hidupnya, juga kehidupan desa itu, untuk selamanya. Setiap malam, setelah semua pekerjaan di rumah selesai, Sari akan duduk di pelataran rumahnya yang menghadap langsung ke sungai. Cahaya bulan seringkali memantul di permukaan air yang tenang, menciptakan kilauan magis yang membuat suasana terasa mistis. Angin malam membawa suara gemerisik dedaunan dan suara aliran sungai yang menenangkan. Di saat-saat seperti ini, ayahnya sering menceritakan kisah-kisah kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sungai ini bukan hanya sekadar tempat kita mengambil air atau menangkap ikan. Sari, kata ayahnya suatu malam sambil mengunyah sirih. Ada penjaga yang tinggal di dalamnya. Roh penunggu sungai. Aku hanya terlalu banyak mendengar cerita ayah, gumamnya sambil kembali ke rumah. Namun, perasaan aneh itu tetap menghantuinya hingga ia terlelap malam itu. Apa yang tidak diketahui Sari adalah, kisah tentang roh penunggu sungai bukanlah sekadar dongeng. Ada kebenaran tersembunyi di balik cerita-cerita itu, dan takdirnya akan segera bersinggungan dengan roh yang selama ini hanya ia anggap sebagai cerita pengantar tidur. Pada suatu pagi yang cerah, ketika matahari baru saja muncul dari balik bukit dan kabut masih menggantung di atas sungai, desa itu kedatangan seorang pemuda asing. Jaka, begitu ia memperkenalkan dirinya, muncul dengan membawa sebuah karung besar di punggungnya. Wajahnya penuh percaya diri, namun matanya menyiratkan kelelahan setelah perjalanan jauh. Jaka tidak langsung menuju rumah kepala desa, seperti kebanyakan pendatang. Sebaliknya, ia berjalan perlahan ke tepi sungai, tempat di mana ia mendengar alunan suara yang indah. Suara itu berasal dari seorang wanita muda yang sedang mencuci pakaian sambil bersenandung. Rambutnya yang panjang tergerai basah oleh percikan air, dan wajahnya bersinar di bawah cahaya matahari pagi. Jaka terpana. Ia belum pernah melihat wanita seindah itu. Selama beberapa saat, ia hanya berdiri diam, mengamati dari kejauhan, tidak ingin mengganggu momen tersebut. Namun, tanpa sadar, langkahnya membawa dia semakin dekat. Sari, yang sedang sibuk mencuci, menyadari kehadiran Jaka. Ia mendongak dan bertemu dengan tatapan pemuda asing itu. Ia terkejut sejenak, tetapi segera memasang sikap waspada. Ia jarang melihat orang luar di desa mereka, apalagi seseorang yang menatapnya dengan begitu intens. "Apa yang kau cari di sini, Tuan?" tanya Sari dengan nada sopan, meski dalam hatinya ia sedikit terganggu. Jaka tersadar dari lamunannya.
Ia tersenyum lebar, berusaha mencairkan suasana. Maaf, aku tidak bermaksud mengganggu. Aku Jaka. Aku pendatang yang baru tiba di desa ini. Aku mendengar desa ini memiliki sungai yang indah, tetapi sepertinya aku juga menemukan sesuatu yang lebih indah, diucapnya dengan nada bercanda. Pipi Sari memerah, tetapi ia tetap menjaga jarak. Kau tidak seharusnya berbicara seperti itu pada orang yang baru kau temui, dibalasnya sambil melanjutkan pekerjaannya. Namun, Jaka tidak menyerah. Ia duduk di sebuah batu besar di dekat sungai, memperhatikan Sari dengan penuh minat. Ia mulai bercerita tentang dirinya, bagaimana ia seorang perantau yang datang dari kota, mencari tempat yang tenang untuk memulai hidup baru. Desa ini seperti surga kecil yang tersembunyi. Alamnya indah, penduduknya ramah, dan sungainya sangat jernih. Aku rasa aku membuat keputusan yang tepat untuk datang ke sini, kata Jaka sambil tersenyum. Namun, tatapannya kembali tertuju pada Sari, membuatnya merasa canggung. Sari akhirnya berdiri, membawa pakaian yang telah selesai dicuci ke keranjang anyaman. Kalau kau mencari kepala desa, rumahnya ada di ujung jalan besar itu. Tanyakan saja pada siapapun, katanya singkat, berusaha mengakhiri percakapan. Namun, sebelum Sari pergi, Jaka berkata, "Ya aku mungkin akan tinggal di desa ini cukup lama. Semoga aku bisa mengenalmu lebih baik, Nona." Kata-kata itu membuat Sari berhenti sejenak. Ia tidak menoleh, tetapi perasaan aneh mulai tumbuh di hatinya. Ia tidak bisa menolak bahwa Jaka adalah pemuda yang tampan, dengan cara berbicara yang sopan dan penuh perhatian. Tapi ia juga tahu, penduduk desa tidak akan mudah menerima orang luar. Terlebih lagi, Sari sadar bahwa ayahnya adalah orang yang sangat menjaga tradisi dan kerap curiga pada pendatang. Ketika Sari kembali ke rumah, ia menemukan ibunya sedang menyiapkan sarapan. "Ada orang asing di sungai tadi," kata Sari sambil menaruh keranjang cucian. Ibunya mendongak, lalu mengerutkan kening. "Orang asing? Apa yang ia lakukan di sini? Ia bilang ingin tinggal di desa ini," jawab Sari singkat, mencoba untuk tidak menonjolkan rasa penasarannya sendiri. "Jaga jarak darinya, Sari," kata ibunya tegas. "Orang luar tidak selalu membawa kebaikan. Kita tidak tahu apa yang ada di balik niatnya." Sari hanya mengangguk, tetapi dalam hatinya, ia tidak bisa melupakan tatapan Jaka dan senyumnya yang hangat. Sementara itu, di sisi lain desa, Jaka sedang berbincang dengan kepala desa, mencoba meyakinkan bahwa ia adalah seorang pekerja keras yang ingin menjadi bagian dari komunitas kecil ini. Meski kepala desa ragu, Jaka diterima sementara, dengan peringatan keras untuk tidak melanggar aturan desa, terutama yang berkaitan dengan sungai. Hari-hari berlalu, dan Jaka semakin sering terlihat di sekitar desa, terutama di tepi sungai, tempat di mana ia tahu bisa bertemu Sari. Ia tak pernah memaksa mendekatinya, tetapi caranya memperlakukan Sari dengan hormat dan perhatian lambat laun membuat wanita itu mulai melunak. Namun, meski hatinya mulai goyah, Sari tahu bahwa kedekatannya dengan Jaka bisa membawa masalah. Ia sadar bahwa keluarganya, bahkan seluruh desa, tidak akan dengan mudah menerima hubungan mereka. Tetapi apa yang tidak diketahui Sari adalah, hubungan ini bukan hanya tentang cinta yang sulit, tetapi juga akan menjadi awal dari tragedi besar yang mengubah hidupnya selamanya. Meski Jaka jatuh cinta pada Sari, orang tua Sari tidak setuju karena Jaka adalah orang luar yang dianggap membawa masalah. Sari dan Jaka sering bertemu secara diam-diam di tepi sungai, berjanji akan bersama meskipun tanpa restu keluarga. Pada suatu malam yang gelap, Jaka tiba-tiba menghilang. Sari mencarinya di sungai, tetapi hanya menemukan jejak kaki di tepi air. Penunggu sungai muncul dalam wujud seorang wanita tua dan mengatakan bahwa Jaka telah dihukum karena mengusik ketenangan sungai. Sari memohon pada penunggu sungai untuk membebaskan Jaka, tetapi permintaannya ditolak karena Jaka telah melanggar aturan. Sari menawarkan dirinya sebagai gantinya. Penunggu sungai menerima, tetapi dengan syarat ia akan menjadi penjaga sungai selamanya. Tubuh Sari perlahan berubah menjadi air, dan ia menyatu dengan sungai, menjadi bagian dari aliran mistisnya. Malam itu, bulan purnama menggantung di langit, memancarkan cahaya perak yang memantul di permukaan sungai. Sari berdiri di tepi air, tubuhnya basah kuyup, rambutnya tergerai liar, dan matanya yang biasanya penuh kelembutan kini berubah menjadi tajam dan dingin. Ia menatap bayangannya di air dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada kekuatan baru yang ia rasakan mengalir dalam dirinya,
Sebuah kekuatan yang asing namun tak terhindarkan. Sari mengingat kembali peristiwa tragis yang mengubah hidupnya. Tubuhnya, yang dulu terasa ringan dan bebas, kini terasa seperti bagian dari sungai itu sendiri. Suara aliran air seolah-olah berbicara kepadanya, memanggilnya dengan lembut namun penuh perintah. Ia menyadari bahwa dirinya bukan lagi hanya seorang manusia biasa. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tumbuh dari dalam dirinya, yang tak bisa ia tolak. Ketika ia berjalan menuju desa, ia merasa setiap langkahnya membawa hawa dingin. Penduduk desa, yang sebelumnya memandangnya dengan penuh kasih, kini menatapnya dengan rasa takut. Anak-anak yang biasanya bermain di dekatnya berlari menjauh, dan orang-orang dewasa berbisik-bisik di belakangnya. Sari tidak peduli, ia hanya merasa satu hal yang pasti, ia telah menjadi bagian dari sungai. Namun, Sari tidak sepenuhnya memahami apa yang telah terjadi padanya. Setiap malam, ia mendengar bisikan-bisikan aneh yang datang dari air. Kadang, ia bermimpi menjadi ular besar yang berenang di dasar sungai, tubuhnya melingkar di antara bebatuan. Kadang, ia melihat dirinya sebagai sosok wanita dengan mata bercahaya yang muncul dari air untuk menakuti mereka yang berani mengganggu sungai. Penduduk desa mulai menyadari keanehan itu. Sungai, yang dulu membawa kehidupan, kini terasa mencekam. Beberapa orang melaporkan melihat bayangan wanita dengan rambut panjang di permukaan air saat malam hari. Yang lain mendengar suara tangisan yang samar, seolah-olah berasal dari kedalaman sungai. Suatu malam, Sari mendapati dirinya kembali ke sungai tanpa sadar. Ia duduk di tepiannya, dan tiba-tiba air sungai membentuk riak yang berputar-putar di sekelilingnya. Dari riak itu muncul bayangan seorang wanita tua, wajahnya keriput namun matanya tajam. Wanita itu tersenyum kepada Sari. "Engkau kini adalah penjaga sungai ini, Sari," kata wanita tua itu dengan suara yang lembut namun penuh wibawa. "Engkau telah dipilih oleh air untuk melindunginya dari mereka yang berniat merusaknya. Namun, setiap kekuatan memiliki harga. Apakah engkau siap menerimanya?" Sari tidak menjawab. Ia hanya menatap wanita itu, merasa ada sesuatu dalam dirinya yang memahami tugas tersebut tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Ketika bayangan wanita itu menghilang, Sari tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Penduduk desa mulai melihat penampakan Sari di malam hari. Mereka menyadari bahwa legenda tentang penunggu sungai itu benar adanya. Sari sering muncul untuk memberi pesan kepada penduduk agar menjaga sungai tetap bersih dan tidak merusaknya. Suatu hari, seorang perusa alam mencoba mencemari sungai, dan Sari muncul untuk menghukumnya. Orang itu menghilang tanpa jejak. Hingga kini, cerita tentang hantu air di Sumatera tetap hidup. Orang-orang percaya bahwa menjaga sungai adalah cara untuk menghormati Sari.